Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Samsul Bahri, Stambuk C1D1 21088, jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Saya akan memaparkan materi seputar teknologi informasi komunikasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan era di mana masyarakat Bagindas berpartisipasi langsung dalam proses politik dan pemerintahan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, bahwa di era ini dengan adanya penggunaan internet dapat mendorong aspirasi masyarakat tersampaikan melalui saluran komunikasi pemerintah. Demokrasi digital, masyarakat segoyana memiliki kesempatan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara demokrasi di ruang digital. Tetapi ingat bahwa dalam kebebasan di ruang digital ini dituntut kewaspadaan kita dalam membuat, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi publik yang berkualitas. Ruang digital adalah tempat di mana warganet dapat menuangkan apa saja melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya. Fenomena medsos. Media sosial yang kita kenal sekarang ini tidak terlepas dari semakin meluasnya jaringan internet. Setidaknya dalam 2 dasawarsa penggunaan internet naik sangat signifikan di seluruh dunia. Dalam data setidaknya dapat kita lihat betapa pertumbuhan internet hampir berkejaran dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia. Sampai akhir 2018, populasi dunia mencapai 6,7 miliar, sedangkan penggunaan internet sudah mencapai 4,1 miliar orang, dan yang aktif dalam bermedia sosial mencapai angka 1,8 miliar orang. Situs tersebut juga mempublikasikan bahwa setidaknya dalam setiap menit, sebanyak 200.000 konten Facebook dibagikan, 100.000 tweet, 48 video di-up, 2 miliar pencarian melalui Google, dan kurang lebih 220.000 konten foto dibagikan melalui Instagram. Data ini menunjukkan bahwa pertemuan presentasi internet turut andil dalam meluasnya penggunaan jejaring media sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, serupa juga terjadi. Laporan Essential Insight into Internet, Media Sosial, Mobile, dan E-commerce Use Around the World yang diterbitkan 30 Januari 2018 dikutip harian Kompas. Mencatat bahwa jumlah populasi Indonesia yang mencapai 265,4 juta jiwa, pengguna media sosial sebanyak 130 juta dengan persentase 49% menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk mengakses media sosial. Dalam sepekan, aktivitas online di media sosial melalui smartphone di Indonesia mencapai 37% berdasarkan aplikasi media sosial yang diunduh. WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain adalah 4 besar favorit yang paling sering diakses. Perkembangan penggunaan media sosial yang semakin pesat saat ini memungkinkan daya tekan medsos semakin besar, khususnya bagi para pengambil kebijakan. Kondisi ini tentu akan menjadi ruang yang semakin terbuka bagi komunitas medsos untuk semakin eksis dan menggalang diri dalam suatu perkumpulan yang pada akhirnya menjelma menjadi kelompok penekanan atau pressure group. Dalam teori sistem politik David Easton disebut bahwa kelompok penekan ini sesungguhnya memiliki kedudukan penting dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan untuk penguasa. Artinya, mereka yang tergabung dalam komunitas media sosial memiliki posisi tawar yang semakin menguat seiring dengan semakin bertambahnya pengguna. Salah satu contoh kasus terbaru adalah pembatalan remisi Susrama, terpidana pembunuh wartawan di Bali karena tekanan pengguna medsos. Ruang publik dalam demokrasi digital seharusnya dapat dijadikan sebagai tempat adu argumentasi untuk bersama-sama mendiskusikan persoalan-persoalan publik agar menghasilkan keputusan yang terbaik.
Satu hal yang perlu menjadi catatan di era demokrasi digital adalah perlunya pendidikan demokrasi digital agar dalam menghadapi kebebasan berpendapat di media digital ini dibarengi dengan etika dan kesopanan sehingga akan terus terwujud harmonisasi dalam keberagaman. Untuk itu, marilah menjadi warganet yang tidak hanya cerdas berdemokrasi, tetapi juga bijak bermedia sosial. Demikian pendapat yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.